Main key langsung gitu, ketika udah reveal gitu, Yuhuan-nya bakal di mid lane, terus mereka dapetin Musashi juga dari Blue Rim-nya, kelihatan nggak respect-nya gitu, kayak RRQ ini mungkin ya, nggak respect sama Blue Rim-nya gitu, ketika mereka tahu misalkan lawannya tim komunitas, pasti ada underestimate di situ, gue jujur aja guys, pasti bakal ada underestimate di situ dan berharap kayak Blue Rim nggak bakal nge-pick main key-nya juga, kita pick yang kita mau dulu, main key nggak bakal di-ban kali, pasti ada pikiran kayak gitu. Jadi ketika mereka udah nggak ada lagi pilihannya, jadi kayak main key-nya nggak di-ban dan main key di-ban sama Blue Rim, mereka bingung RRQ mau pakai jungle apa lagi karena main key itu harus nge-counter Musashi banget. Dan seandainya pakai main key tadi, itu early RRQ nggak bakal seburuk tadi. Iya sih, itu karena bawa Hansin juga yang butuh item ya, jadi kayak sulit banget. Tadi makanya aku pikiran Dun kan, tadi aku sempet bilang kayaknya Dun nih bagus deh, cuma kayaknya mereka lebih percaya Hansin ya udah, but it's okay. Udah harus move on ke game yang kedua. RRQ mereka ambil Yuhuan ya, Doli langsung di-ban sama Blue Rim. Emang nggak mau ada Dolia. Blue Rim dari kemarin memang ban Dolia sih. Pas lawan Duskar kemarin juga kayak ada ban Dolia di bulan coba. Emang suka ya, emang Iya, mereka ban. Buka potensi banyak combo sih. Ada Dharma, terus mereka Frost juga langsung diambil jadi pilihan mid lane supportnya mungkin She. Mungkin Angela yang sedikit ngeburst juga damage-nya di sana bisa ngasih sisi setidaknya. Tapi kalau misalkan mau Sangguan di sini cukup menarik. Ketika RRQ udah mulai egois semua kayaknya. Mereka bakal kalau misalkan bener-bener ngelok ke arah Sangguan bahaya sih. Karena mereka sebenarnya butuh mid lane yang lebih support gitu. Dan ada Main diamanin dulu untuk seorang Nightmare Cup dan Long juga diamanin buat RRQ. Mereka sebenarnya kalau misalkan mau main Musashi tadinya ya, ini masih bisa karena Musashi udah nggak bisa di-pick sama Blue Rim, Musashi-nya lagi nggak di-ban juga dan dilepas ke RRQ. Yuhuan juga lagi nggak kebuka buat Blue Rim. Jadi kalau misalkan Blue Rim di sini mau nge-ban Musashi bisa banget. Musashi di-ban. Jadi kemungkinan bisa aja kan tiba-tiba kan si Yuhuan, oh ngerti kenapa tadi dia tiba-tiba nge-reveal Sangguan biar dipikir musuhnya lagi nggak respect nih. Ini kalau misalkan ntar Musashi di-ban ya, seandainya RRQ pengen sama Musashi nih, mereka pengen bilang si Yuhuan ini bakal di jungle gitu. Mainin dari ban and pick ya, cuma nge-hover gitu kan, misalkan kayak nge-hover kan mereka kan kayak bermain dengan mindset. Bermain mindset, pengen ngomong kalau Yuhuannya seakan-akan ngasih mindset ke Blue Rim, ini Yuhuan bakal ada di jungle. Tiba-tiba RRQ pick jungle lain, entah itu Main-key, entah itu Musashi gitu. Mereka pengen kayak power picknya biar menang banget gitu. Yuhuan mid lane, Musashi jungle. Kalau misalkan Musashi nyampe di ban sama Blue Rim, mereka mati langkah lagi. Tapi ya mungkin itu baru pikiranku doang, bisa jadi di sini Yuhuannya bakal di jungle. Tapi menurut aku sebenarnya bisa jadi potensi juga sih Yuhuannya di area mid dan dari RRQ-nya tinggal nunggu nih Blue Rim mau mainin jungle apa. Jadi mereka tinggal nge-counter aja jungle-nya si Blue Rim nantinya. Ini yang di pikiran aku sih ya. Jadi masih kelihatan flex juga sih sebenarnya Yuhuannya. Ya mungkin bermain dengan pola pikirnya dari pemain-pemain Blue Rim juga sih dari RRQ. Mungkin mereka mau coba untuk mencoba untuk mengatur dari sisi draftnya sih, dari sisi draftnya Blue Rim ya. Jadi biar mereka ke distract, mereka bener-bener kayak overthinking ini sebenarnya Yuhuannya mau ditaruh di area mana nih. Tapi ada di Renji yang diamankan oleh Blue Rim karena tadi mereka kan juga ngebawanya ke arah ini ya, dari Long ya. Jadi Longnya diambil sama Bai, mereka nggak mau main Arlie karena Arlie ditutup sama RRQ ya nggak banyak pilihan sih. Main key ya. Ketebak gak sih dia langsung ngambil main key dari arah Blue Rim ya? Oh jadi biar RRQ nggak dapat main key atau ini? Nggak ngambil Musashi bakal counter sama main key kan. Kalau misalkan seandainya pengen naruh, karena udah best choice banget nih, mid lane gak ada sisinya lagi yang sebagus supportnya Yuhuan di area mid lane. Mereka misalkan mau ngambil jungle Musashi, kena counter sama main key-nya. Iya. Mereka bingung, mungkin udah kemakan tadi nih. Oh nggak bakal ngepick Musashi kan, udah nggak bakal bisa ngepick Musashi lagi. Maksudnya pasti kita bisa ambil Musashi-nya. Dan Musashi juga salah satu hero-nya Bai. Tiba-tiba Blue Rim ngepick main key. Ini kan permainannya mindset malah jadi dibalik. Jadi malah lebih kayak one step ahead gitu kan. Dan akhirnya sekarang mau nggak mau gitu kan, kayak Yuhuan ditaruh di area jungle, terus kayak Garmo-nya, jadi mereka ambil Garmo di area mid lane. Bener sih. Terus mereka ban Augran-nya lagi dari RRQ. Ya karena kan bisa aja itu bukan main key, bisa aja itu bisa aja jadi kayak Dun. Bisa aja Dun enggak. Musashi udah di-pick kan? Musashi udah di-pick sama ini Blue Rim ya. Sebenarnya nggak ada alasan buat pakai main key di sini dari Blue Rim ya. Nggak ada alasan buat pakai main key. Mereka mainnya lebih safe aja sih sebenarnya Blue Rim dengan nge-pick arah main key ini sih. Just in case tapi malah RRQ iya sih sebenarnya nge-pick main key-nya Blue Rim di sini tuh lebih condong ke arah mereka tahu safe pick nggak si sih? Yuhuan bakal di mid. Abis itu mereka mungkin aja bisa ngambil Musashi Yuhuan gitu Musashi. Jadi itu bakal kuat banget. Itu bakal strong pick banget buat RRQ. Cuma mereka mikir ambil apa ya? Ambil main key deh yang bener-bener kayak nge-counter si Musashi banget. Mungkin ya.
Mhm. Akhirnya si Araki mikir gimana cara buat ngelawan Menki, ya udah Yuwana di area jungle terus mereka nge-burst pakai Ganmo-nya ntar buat ngepil apa namanya Menki punya shield. Jadi malah Blue Rim yang maksain Araki untuk muter balikin dia punya drop ya? Jadi kayak Iya, malah kelihatannya gitu. oh ya kita bakal lihat aja sih karena Gun Enmo ya tadi yang di-pick juga sama Araki. Sementara di range kan, jadi masih cukup oke sih sebenarnya dari di range juga termasuk salah satu farmlane yang cukup mandiri. Lianpo di tangan dari Soleh. 19 sekarang yang pakai dia. Tapi kalau aku ngelihat Blue Rim sebenarnya not bad juga sih dari pilihan draftnya. Ya, dan ini pastinya bakal sulit dengan RRQ lagi ya karena tetap bakal ke late game. Cuman untungnya dia ada Lianpo sih. Mungkin urninya bakal lebih oke di sini buat tim RRQ. Cuman emang Enki di sini oke sih Terlalu buat initiate, terlalu safe option kah? buat main di early, tapi mereka kayak alasannya buat lawan siapa gitu. Maksudku kayak kalau misalkan ngelawan Yuhuan jungle pun Menki itu sebenarnya susah banget kena kill, kena sama aja sih bisa nge-counter juga gitu ya. Karena kan emang damage dari si apa namanya Yuhuan sendiri kan gak terlalu sakit gitu ya. Ngebuat Menki itu bisa buat terus-terusan bisa nge-maintain dia punya shield. Dan Menki juga bisa itu dipakai kalau misalkan seandainya Yuhuan, dia kayak win-win solutionnya sih pick Menki. Menurut aku pick Menki sih buat ke arah safe pick aja sih. Just in case tadi RQ picknya Musashi sih. Just in case. Jadi kayak mereka udah siapin counternya duluan gitu. Tapi kalau nggak di pick pun, ya jadi maksain jungle Yuhonnya ditaruh jungle, ngerti nggak? Itu yang aku pikirin sih. Oke, sama-sama aja dia. Dan kali ini dari arah Blue Rim bakal coba untuk main agresif lagi. Soleh bahkan sampai nge-flash melarikan diri. Dia udah ngambil honeydew-nya. Di arah sungai juga udah dikuasain juga sama Frostnya Genmid tentunya. Sedangkan di saat yang sama di bagian atas Bai dan juga Nightmare Cup mengusir Zal QT. Masih punya Formless Mantra ya untuk wall skip. Dan lagi-lagi Araki masih bisa buat mengamanin objektif di awal kayak Spirit River. Kayak dia punya teleport river di arah atas juga itu, teleport sprite juga di atas juga masih bisa diamanin sama Araki. Iya, dan di area bawah masih dengan pressure yang sama juga. 19 di sini memang harusnya bakal lebih main agresif juga, bawa dia Melodic Swing, Bitter Farewell untuk ngambil sedikit gold dari pemain-pemain RRQ. Cuma emang Soleh aja ini dengan Lianpo-nya ya. Yang aku nggak gitu suka dari Lianpo adalah Tremor Smash yang tekan ketiga baru ada knock up. Dan 19 bakal coba dipaksa mundur karena ada 663 yang langsung melakukan rotasi ke area bawah, couple blades sedikit poking damage ke arah 19 ya. Iya, dan juga karena ini emang masih main aman dari kedua tim pasti ya. Sama-sama ngambil objektif aja, belum ada agresivitas yang terlihat. Dan dari arah seorang Nev udah mulai maju, masih ada Dream Bubble terkena Flaming Palm kali ini. Bakal coba untuk mundur perlahan. Karena sebenarnya Flaming Palm dari arah long lumayan sakit ya, karena ke arah Menki ya. Apalagi ini pokingannya lumayan kuat, dan Menki ketika dia nggak bisa buat maintain skill satunya yang punya shield dari bubble-nya. Dengan RRQ ngepick hero-hero yang model-modelan poking Ganmo, terus kayak ada long, itu lumayan nyusahin buat Menki, jadi kayak nggak punya shield. Sedangkan di atas masih ada buy one lagi antara Zal QT dan juga Nightmare Cup, dimana Nightmare Cup masih punya heal, Zal QT masih punya juga honeydew, jadi kayak masih belum ada kill confirm juga buat saat ini. Ya, dan sementara di area bawahnya masih dengan pressure yang sama karena emang fokusnya 663 sama Genmid ini bakal nge-cover ya farmland-nya. Karena posisi dari atas harusnya Nightmare dan juga Zal QT masih cukup aman. Dari Zal QT juga bakal main lebih safe aja. Tinggal aku nungguin rotasi sih. Aku nungguin rotasi si Nev sama si Bai ini bakal fokus ke mana nih. Karena kalau mau main masalah clear, udah pasti RQ bakal menang clear juga untuk di area mid lane-nya. Mereka bawa Yuhon, mereka bawa 663 kan, bawa Gun Enmo. Dari Genmid ya agak sedikit harus main lebih lambat aja rotasinya. Mereka bakal coba dibuka Tremor Smash-nya karena dua pemain dan itu dia couple blades yang langsung menumbangkan 19. First blood jatuh ke tangan Rex Regum Keon. Dan harusnya ini bakal jadi satu hal yang harus di-respect sama pemain Blue Rim sih. Damage dari seorang 663, tapi ada slow infinite fastness yang dibuka dan tiba-tiba Zal QT ada di area pertempuran. Coba untuk ngedapetin satu pemain kali ini dengan satu butter materai tapi gagal. Dan sementara dari Zal QT akan di pick off begitu saja. Ada Dream Realm yang dibuka oleh Nev untuk mundur, disengage. Karena udah kehilangan dua pemain dari Blue Rim. Ya, dan fight-nya cukup chaos. Iya, chaos banget ya Bang. Objektifnya berhasil diamanin sama Blue Rim. Bahkan dari arah Nightmare bakal maju lagi. Masih ada Magma Slam berserem dibuka. Destinate Encounter keluar juga. Masih ada Exploiting Weakness dan Flaming Palm yang kedinai dengan adanya shield. Dan di saat itu juga ternyata dari Bai bakal ngambil Crimson Golem dari milik seorang Nev itu sendiri.
Karena emang ini kita lihat XP-nya ya guys ya. Ini di arah fight, di arah Tyrant ini chaos banget. Cuman dari couple Blades berhasil numbangin karena 19-nya udah gak ada heal dan roaming lagi. Cuman dari Neve-nya fokus ke arah Tyrant-nya. Terus dari arah si Zal QT-nya emang ditarget tentunya tadi kena Flaming Palm berkali-kali. Dan kali ini sebenarnya lebih oke sih dari arah tim Ararki-nya. Mereka meskipun gak dapetin Tyrant tapi dapat objektif lain. Setidaknya ya si Bai yang sering banget mungkin bisa dibilang itu kasar ngegendong buat Anarchy ini lebih punya space buat dia farming, buat dia kayak nyolongin jungle si Blue Rim, si Neve kehilangan banyak farming juga tadi pas kayak mereka lama nge-hold di arah bawah. Jadi Anarchy masih ini sih, masih riding the wave. Mereka masih coba untuk lihat aja. Dan di atas ternyata mereka bakal coba dimundurin gitu aja. Ada Dream Roam dan langsung di-smite bahkan sama Neve. Dia hilang begitu cepat tadi nih dengan 2 lawan 1 soal. Iya, sementara di area bawahnya di pressure udah balik dari arah Q, Tremor Smash yang mengarah ke arah Umi tapi masih bisa mundur tentunya. Dan masih bisa bertahan, masih ada NTCC juga dari seorang Omi. Infinite Fences bakal coba dibuka oleh QC. Ini salah satu hal ya menurut aku juga dari minusnya QC. Dia tuh kadang terlalu buru-buru ngebuka ultimate dari hero yang dia mainkan kayak Infinite Fastness ya kan. Terkadang juga ada Thompson ketika dibuka dia mainin Arlie. Dan sekarang dibalikin tapi damage dari 663 terlalu sakit. Couple Blades-nya langsung menumbangkan Gen Mid kali ini. Dream Roam bakal coba di pop up sama Neve. Coba untuk mundur tapi ternyata udah dipotong sama Bai. Udah siap tentunya Bai menghalang 2 pemain tapi dia bingung targeting yang mana. Dan bahkan dia gak dapetin dua-duanya jadinya. Neve masih bisa selamat, 19-nya juga masih bisa selamat. Yang mitanya tuh yang mungkin tumbang tadi. Dan di sini dari Anarchy masih nge-press bagian bawah ya. Karena lawannya juga rangy. Jadi towernya udah hampir hancur. Bahkan dari 663 sering banget main ke arah bawah buat ngebantuin dari arah QC itu sendiri. Karena QC mungkin tadi di game pertama ngerasa nggak aman ya. Dia nggak bisa farming dan lain-lain. Dan timer dari arah Crimson Golem udah dipegang sama Bai. Dan Nightmare Cup juga akhirnya dapet space buat dapetin tower di bagian atas. Ini mungkin bakal langsung coba untuk di 2 main ganking. Bakal ada ambush yang bakal dilakukan langsung aja mungkin saja. Tapi sayangnya dari Araki cuma buat ngambil Crimson aja sih. FM masih terlalu jauh. Dan ini lagi di press. Araki udah harus mundur sekarang harusnya. Mungkin memang punya Unending Sorrow dan juga ada Free Danger dari arah Bai sama Nightmare Cup. Makanya dia selama dan seberani itu untuk nge-hold. Tiba-tiba ditabrak langsung itu aja. Dan Flaming Palm udah mulai sakit. Neve pun tumbang sayangnya dari Sarah Soleh. Maju sendirian tanpa ada backup yang jelas. Masih ada Bai, Unending Sorrow udah keluar juga. Tapi dia gak bisa berbuat lebih lagi karena damage-nya gak cukup. Dan akhirnya Araki dapetin tower, dapetin kill. Pertukaran masih nguntungin buat Araki. Maksain sih, dia mungkin coba untuk pengen ini ya, coba pengen mempertahankan tower mid. Cuma sayang banget karena posisi dia low di situ. Dan banyak karena udah invasi dari area Crimson Golemnya udah pasti bakal bisa nge-cut, nge-sandwich ke area inner tower 2 tadi. Sayang banget menurut aku kayak decision makingnya dari Neve nih terlalu gegabah aja tadi untuk nge-cover di area tower pertama ya. Berisoke, Araki sekarang masih megang kendali dengan keunggulan 2000 network di menit yang ke-8. Masih bisa dikejar sih harusnya sama Omi, cuma kayak beberapa decision aja yang sebenarnya nggak perlu dilakuin sama pemain-pemain Blue Rim. Dan Tremor Smash-nya Soleh emang lumayan bagus sih untuk nahan 3 pemain tadi, cuma emang bertukar nyawa aja jadinya. Dan kali ini Soleh juga bakal buka map terlebih dahulu. Araki bakal coba untuk ngamanin ini ya, dari segi zona main mereka, mempersempit Blue Rim juga untuk farming tentunya. Bakal ada Azure Golem sebentar lagi. Bakal coba untuk dapetin tower tapi QC menerima dia masih begitu banyak, dia hampir tumbang. Untungnya masih punya Infinite Fastness juga. Unending Sorrow harus diinvest gitu saja. Seperti weakness kecil pemain 2 bahkan kali ini dari Blue Rim tumbang begitu saja. Masih ada Tremor Smash yang keluar dan juga Zal QT yang bakal dikejar-kejar menjadi target selanjutnya. Sayangnya masih ada tower untuk menyelamatkan seorang Zal QT. Membuat Anarchy harus mundur menghentikan langkah mereka. Cuman ini objektifnya wise juga dari Anarchy, dapetin kill. Mereka ngambil zona main di arah jungle-nya, seakan-akan udah tahu di situ bakal ada Crimson Golem atau mungkin Azure Golem lebih tepatnya yang bakal up. Dan karena emang ini pakai di range juga sih, damage-nya jadi kurang banget. Nih ya, masih belum udah kelihatan ya damage dari Omni ya. Tapi RRQ pressure-nya gila-gilaan sih. Ini ya, efek ketika memang dari RRQ ketika mereka dapat efek snowballingnya dari early itu mereka main tuh nyaman banget. Semua map controlnya dipegang, dari Blue Rim sendiri nggak punya chance. Ini kayak kejadian sama sih kayak Blue Rim waktu di game pertama sih ketika mereka nge-pressure RRQ ya. Jadi dibalikin keadaannya di game yang kedua. Dan lagi-lagi seperti yang Lihan bilang, mereka jelas mereka dapetin tower, udah masuk invasi lagi ke area dari Golemnya sendiri. Sementara dari Zal QT bakal coba dikejar, hilang begitu saja. Lagi nyebrang di area midnya dan ketahan sama 5 pemain dari RRQ.
Ini RRQ udah snowballing banget sih. Imperial Order connect kali ini bakal langsung coba untuk di-combo lagi juga. Tremor Smash dari Soleh, bahkan dari Aromi yang gak bakal bisa selamat lagi mungkin saja. Dan di Steel Encounter yang keluar memang ada Bitter Fire dan Benuk Swing dari R19, cuman Bai udah mulai sakit juga. Masih ada tadi Jig Beauty, untungnya Heartlink di saat yang sangat tepat. Dan kali ini QC-nya lebih aman sih, dia lebih pede buat ngasih damage, lebih pede buat positioning. Jadinya ngebuat damage dari RRQ ini tuh masih ada bakal di fight lagi. Ada Bitter Farewell menuju ke arah seorang long, tapi ada Infinite Phasesnya keluar. Nah kira masih selamat dengan nyawa yang sangat kritis. Tipis banget sih, QC harusnya masih bisa mundur disengage ya. Dan gak bakal bisa dikejar oleh pemain-pemain dari Blue Rim. Bakal fokus ke arah Tyrant kah dari Blue Rim, bisa dikontes sama RRQ sebenarnya. Atau mungkin RRQ bahkan lebih prefer untuk ngambil ke arah Overload yang udah up juga. Sebenarnya tadi Omi tuh sempat selamat gara-gara redemption-nya dari 19, cuma damage-nya udah terlalu sakit dari Bai. Dan sekarang bakal coba di-contest, Bai udah mulai kelihatan juga kali ini di garda depannya. Dan bakal coba dipaksa kali Tremor Smash connect ke arah satu pemain aja. Tapi masih bisa diamankan oleh si 6-3 malah Tyrant-nya. Harus disengage dari Blue Rim, tapi sepertinya bakal coba ditahan. Double kill diamankan oleh Nightmare. Sementara pemain-pemain dari RRQ, mereka cuma kehilangan si 6-3 aja. Posisi dari Zal Cutie tadi juga sempat ditahan sama Nightmare. Jadi ada dua tim fight yang terpisah untuk Blue Rim. Dan ini bakal jadi mimpi buruk karena tersisa dua pemain aja dari Blue Rim. RQ bakal fokus untuk megang laning bawahnya. Ini kayak bakal langsung dihancurin aja sambil melihat respawn time yang masih lama juga. Apalagi kelihatan cuma satu orang bakal langsung ditabrak bersemak Mas Lem. Bahkan Andi Soro juga keluar. Membuat Genmit harus berdua jauh mungkin. Tapi ada Soro Zal Cutie yang datang. Dia kena satu buah Riding the Wave. Langsung hilang begitu saja. Dan Crystal pun hancur begitu saja di tangan tim RRQ, membuat game ini menjadi 1-1 teman-teman. Ya, skor 1-1 disamakan oleh RRQ di game yang kedua. Jadi kita akan melihat game ketiga. Dan ternyata tidak semudah itu juga ya dari Blue Rim untuk menyingkirkan RRQ. Sang Raja RQ tentunya masih bisa bertahan di lower bracket. Tapi menurut aku sih karena di range juga nggak main tuh tadi di game keduanya sih Han. Dan QC-nya lebih main lah, nggak sering kecuali juga di game tadi gitu. Kayak dibandingkan Arlie-nya tadi ya, di game pertama itu kita lihat kayak emang sering banget keculik kan. Sering kena outburst karena Zhang Fei juga. Dan juga emang di sini RRQ-nya lebih punya kendali sih dari awal sih. Dia punya pressure dan lain-lain. Terus kayak pilihan main key juga. Akhirnya makanya nggak ada alasan sebenarnya buat nge-pick main key tadi selain dia nge-deny pick Musashi-nya sebenarnya. Karena emang takut banget Yuhu ada di mid lane terus dapat Musashi juga. Apalagi Musashi jarang banget lepas sekarang kan. Dan Musashi itu hero-nya Bai gitu. Jadi kayak ada kemungkinan itu sebenarnya, ada potensi itu. Makanya tadi mungkin main key-nya di-pick. Dan akhirnya main key nggak bisa main juga. Ketika RRQ punya plan lain, Yuhu ada di jungle, terus kayak Gunmo-nya mereka ambil Gunmo, main pokingan, dan main key jadi gak bisa dapetin space. Buat yang namanya itu kayak ngejar ke arah main key ya, jadi kayak buat dia nge-maintain shield-nya, jadi kayak nyusahin buat main key sebenarnya di game tadi juga sebenarnya. Iya sih. Yang sebenarnya mungkin dari Blue Rim pengennya mencoba untuk memutar balikan draft yang dibawakan sama RRQ ya, tapi malah gagal, malah mereka yang dipanis habis-habisan, jadi kelihatannya main key jadi ini ya, jadi terlalu maksa ya sebenarnya dari sisi Blue Rim ya. Iya sih, kayak sebenarnya ya mungkin dia MVP di sini, cuman lain-lainnya tuh jadi kayak susah banget buat di backup atau mungkin malah menang lane. Tapi enggak juga sih, karena 663-nya emang sering banget main ke arah farm lane tadi, terus kayak lu pakainya Renji yang dimana kayak misalnya clear lane-nya gak secepat itu juga, sampai mungkin meskipun bikin Spark Force ditemuin sama dia, cuman Genmit-nya juga jarang kelihatan sih tadi, kayak gak kelihatan spotlight-nya, gak banyak kelihatan. Dia punya Frigid Prison, dia punya Winter Issue, kayak gak kelihatan sama sekali. Kayak mungkin tadi case di game 2 ya, di case game 2 tuh gue gak ngelihat Winter Issue guys, kayak ketutupan sama yang lain-lainnya. Bahkan kayak Zal Cutie-nya kalah sama Nightmare, terus habis itu ya QC-nya lebih bisa ngasih damage, Flaming Palm dan Bai-nya dapat space sih. Ketika Bai dari RRQ ini dapat space, dia bisa farming, dia bisa ngasih pressure, dia bisa kayak ngendaliin RRQ itu ke jalan yang visi yang jelas gitu. Iya sih, sebenarnya kayak overthinking juga sih dari Blue Rim ya, karena mereka nggak punya momentum buat nyulik ke arah Gun Enmo-nya juga sih. Mungkin itu yang ngebuat sebenarnya Bai lumayan dapat space banyak ya sebenarnya di game kedua untuk farming, untuk rotasi, karena emang dia percaya sama si 6-3 karena potensi poking damage-nya dari Gun Enmo ini juga lumayan kuat untuk di area early, apalagi ngincer ke arah lini-lini belakang ya dari pemain-pemain Blue Rim. Dan kalau kita melihat highlight, Soleh Tremor Smash-nya berkali-kali selalu on point sih, menurut aku juga itu yang ngebuat susah dari pemain-pemain Blue Rim. Nev sempat kayak lumayan bingung sih, dia mau coba untuk nge-pick off siapa, karena
posisinya dia kalau nge-pick off buy juga kayak percuma, dia mau nge-pick off ke arah QC juga QC masih punya infinite fastness. Main front to back juga kayak susah banget buat Nev sendiri. Jadi ya dia cuma dapetin poin kill ya ke arah Nightmare doang tuh tadi. Jadi tapi kan nggak bisa gitu-gitu terus kan setiap waktu gitu buat Nev sendiri. Bahkan ketika ditabrak sama Araki aja nggak siap gitu dari Blue Rim-nya karena damage-nya nggak ada sama sekali. Iya sih, emang kayak damage-nya gak cukup karena emang mereka bawanya juga rangy gitu ya. Dan Iya. juga pastinya Dharma juga nggak bisa buat bikin momen dia punya Truth Mantra. Mid lane-nya juga nggak banyak kelihatan main, bahkan kayak tadi beberapa Winter Issue ternyata emang di